Welcome video pembelajaran. Di sini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat bagian kedua bersama saya Triwulaningsih, mahasiswa dari Universitas Wiralodra. Saya memiliki pesan baru, mari kita lihat. Wah, ternyata kita suruh belajar lagi. Yuk, belajar bersama saya. Let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas fungsi kuadrat bagian pertama. Mari kita lanjut ke bagian yang kedua. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat itu membutuhkan langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sebagai berikut. Yang pertama itu kita akan menentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Itu ketentuannya. Jika grafik itu memotong sumbu x jika y-nya sama dengan 0. Grafik akan memotong sumbu y jika x-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk menggambar sketsa grafik, kita akan menentukan titik balik. Titik balik itu sudah kita ketahui bahwa titik balik itu min b per 2a dan min d per 4a. Ini min b per 2a untuk xp dan min d per 4a itu untuk yp. Dengan diketahui d-nya adalah diskriminan. Oke, lanjut. Untuk menggambar grafik juga kita menentukan beberapa titik bantu jika diperlukan. Ini tidak wajib, tapi jika diperlukan, karena titik bantu ini akan memudahkan kita untuk menyatu-nyatukan titik-titiknya supaya kita gampang untuk menarik grafik itu. Oke. Menghubungkan titik-titik yang diperoleh. Jika sudah kita ketahui titik-titiknya, maka kita gabungkan titik-titik tersebut, maka diperoleh akan membentuk kurva mulus. Oke, mari kita bahas ya. Contoh soal yang pertama. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke, mari kita jawab. Pertama itu kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Oke, kita akan menentukan pada titik potong sumbu x terlebih dahulu. Fungsi y kuadrat min 2x min 8. Oke, kita masukkan ya, karena kalau kita memotong sumbu x, jika y-nya itu sama dengan 0. Jadi y-nya kita ganti y-nya kita ganti dengan 0. Kita ubah bentuknya, 0-nya berada di sebelah kanan. Oke, kita mencari faktor terlebih dahulu. Jika ditambah itu hasilnya sama dengan min 2. Jika dikali hasilnya min 8. Kita dapat faktornya itu 2 dan minus 4. 2 ditambah minus 4 yaitu minus 2. 2 dikali minus 4 sama dengan minus 8. Jadi x-nya sama dengan min 2 karena x plus 2 sama dengan 0. Ini kan x plus 2 sama dengan 0 ya. Jadi x-nya itu sama dengan minus 2. Di sini x min 4 sama dengan 0. Maka x-nya kita pindahkan minus 4-nya jadinya positif 4. Jadi kita dapat x-nya itu minus 2 atau minus 4. Jadi koordinat titik potong sumbu y adalah min 2,0 dan 4,0. 0 ini karena y-nya sama dengan 0. Oke, berikutnya kita mencari titik potong pada sumbu y. Fungsinya kan fx
X kuadrat min 2X min 8. Titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0, maka kita masukkan setiap X ini dengan 0. Kita didapat Y-nya sama dengan minus 8. Ini juga kita bisa langsung ya menentukan ininya karena ini kan 0 semua. Ini kan 0 semua ya. Jadi kita bisa langsung menentukan nilai Y ini dengan menentukannya dengan nilai C ini, minus 8, konstantanya. Di sini kan C-nya minus 8, jadi kita peroleh Y-nya minus 8. Jadi koordinat titik potong sumbu Y adalah 0,-8. Oke, lanjut. Di sini kita menentukan titik balik. Titik balik, titik ekstrim, atau titik puncak, itu sama aja ya. Pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, kita mencari titik puncaknya yaitu yp, xp, dan yp. xp kita ketahui bahwa min b per 2a, ini untuk mencari xp ya. xp-nya, sebelumnya kita menentukan dulu A, B, dan C-nya. Di sini A-nya itu 1, B-nya negatif 2, dan C-nya minus 8. Oke, kita masukkan di sini B, min B per 2A, B-nya itu 2, minus 2. Minus 2 jadinya kita minus dikali minus jadinya positif. A-nya 1. Oke, jadinya 2 per 2 kita peroleh XP-nya 1. Oke, selanjutnya kita mencari YP. YP itu rumusnya min D per 4A. Min D per 4A. Di mana D ini adalah diskriminan. Diskriminan kan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Kita masukkan. Di sininya negatif, jangan lupa ininya per 4A. Oke, karena B itu minus 2, jadi kita kuadratkan, kita masukkan minus 2, A-nya itu 1, dan B-nya dan C-nya min 8. Di sini A-nya 1, diperoleh minus 2 dikuadratkan, jadinya positif 4. 4 minus 4 dikali 1 minus 4, minus 4 dikalikan minus 8, jadinya positif 32. 4 dikali 1, 4. Peroleh min 36 per 4. Karena di sini tadi masih ada minus ya untuk rumusnya. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan minus 9. Jadi koordinat titik baliknya adalah 1, minus 9. Lalu kita akan menentukan beberapa titik bantu jika perlu. Saya akan mencari titik bantunya supaya kita nanti ketahui ya bagaimana grafiknya, bentuknya. Oke, menentukan titik bantu saya mengambil X-nya sama dengan minus 1. Kita ganti setiap X pada fungsi tersebut, pada fungsi ini, kita masukkan X-nya itu minus 1. Oke, kita didapat minus 1 dikuadratkan 1. 2 dikali minus 2 dikali minus 1 positif 2, dan ininya negatif 8. 1 ditambah 2 dikurangi 8 hasilnya minus 5. Jadi titiknya yaitu tadi kan kita ambil X-nya minus 1. Jadi X ini Y, jadi ininya X-nya minus 1, Y-nya minus 5. Kita ambil X-nya yang lebih dari 0 ya. Yang positif, jadi kita X-nya sama dengan 8. Di sini saya sama dengan 8. Ini saya mengambil X-nya sama dengan 3. Oke, kita masukkan setiap X diganti dengan angka 3. Oke, kita masukkan 3 dikuadratkan 9. Minus 2 dikali 3, minus 6. Di sininya minus 8. 9 dikurangi 6 dikurangi 8, hasilnya negatif 5 juga. Jadi titiknya yaitu di 3,
X-nya 3, Y-nya minus 5. Oke, berikut ini grafiknya ya. Tadi kan kita ketahui bahwa titik potongnya itu di minus 2,0 dan 4,0. X-nya 4, ininya Y-nya 0. Nah, saya jelas. Tadi itu kita mendirikan titik potongnya itu di 4,0. Di sini ya, 4,0 dan negatif 2. Di sini negatif 2. Negatif 2,0. Di sini min 2,0. Oke. Tadi kita juga ketahui bahwa ininya apa? Sumbu Y-nya itu di 0,8 di sini. Di sini. Ini minus 8 ya. Minus 8 berarti koma 0, ini minus 8,0. Oke, diketahui juga di sini ini minus 9. Di sini ya, minus 9 ini. Ini minus 9. Ini untuk YP-nya, titik baliknya. Titik balik puncaknya itu ada di minus 9,1 di sini. Ini 1,9. X-nya 1, Y-nya minus 9. Jadi titik puncaknya atau titik baliknya itu ada di sini. Titik puncak kan titik paling ini ya, berarti karena ini tadi X-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka, parabolanya terbuka ke atas. Jadi ini adalah titik terendahnya, titik puncak ya. Oke, selesai materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya pada pertemuan ketiga. I thank you, every one of you. I wanna thank you.